Perkenalkan, nama saya Imam Saputra. Saya akan menjelaskan biografi dari Ki Hajar Dewantara. Biografi Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1859 di Pakualaman, Hindia Belanda. Meninggal pada 26 April 1959 di Yogyakarta, Indonesia. Ki Hajar Dewantara mempunyai istri yang bernama Nyi Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya Tuturi Handayani menjadi slogan Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1958. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Ir Soekarno pada 28 November 1959. Raden Mas Suwardi Suningrat atau yang dikenal Ki Hajar Dewantara beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya disingkat sebagai Suwardi adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang diberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda pada zaman dahulu. Aktivis pergerakan. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia terutama Jawa pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan. Dalam pengasingan, Suwardi Ernest Dekker dan Cipto Mangkusumo, 3 serangkai, tahun 1914 saat diasingkan di negeri Belanda. Dalam pengasingan di Belanda, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia atau yang bernama Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, dia mendirikan sebuah kantor berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia yang diciptakan tahun 1850. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Huruf Akta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, Suwardi terpikat para ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri.